Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di channel Adi Edukasi dan udah lama ya. Kita terakhir upload itu sekitar tanggal 14 atau tanggal 13 April. Dan ini udah sekitar tanggal 26. Karena sayanya yang dalam kondisi yang kurang sehat sehingga kurang bisa sharing-sharing lagi di channel. Dan hari ini nih alhamdulillah kondisi sudah memungkinkan untuk ngobrol, untuk sharing, dan harapannya juga teman-teman semua yang terkoneksi selalu dalam kondisi yang sehat, dan insya Allah apapun yang kita lakukan itu bisa menjemput keberkahan untuk kita semua. Dan sharing kali ini kita akan membahas tentang treatment sederhana ketika kita mengalami kondisi di mana terjatuh dan posisinya itu jatuhnya miring. Kenapa saya membahas spesifik? Karena kalau secara global kita sudah pernah membahas ya di video-video sebelumnya, dan ini tuh jatuhnya untuk kali ini lebih spesifik ke kondisi miring jatuhnya. Nah, yang perlu kita pahami kalau kita terjatuh itu nggak hanya kitanya yang kaget, tapi otot-otot kita, kemudian tulang itu juga posisinya shock, posisinya kaget. Maka langkah yang terbaik, yang paling pertama yang bisa kita lakukan itu kita jangan langsung berdiri atau langsung duduk, misalnya jatuhnya miring posisi tidur gitu. Itu jangan langsung refleks bangun. Usahakan diam dulu, kasih jeda di situ, diam. Ini tahapan awal, kasih jeda untuk berdiam diri dulu berapa detik atau berapa menit, mungkin 1 menit 2 menit untuk diam. Nah, setelah itu kita lakukan posisi relaksasi. Relaksasi itu gini, kita menggerakkan tangan-tangan gitu, jadi semuanya tangannya digerakin gitu. Kalau misalnya jatuh kemudian kita melakukan gerakan-gerakan ringan di kaki, tangan seperti ini tujuannya memberikan respon positif untuk tubuh kita agar enggak shock, supaya dia lebih rileks, lebih tenang. Nah, yang kedua itu kita bisa melakukan olah nafas ya. Kita bisa melakukan olah nafasnya itu menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu tarik dari hidung kemudian dikeluarkannya melalui mulut. Nah, yang perlu kita lakukan berikutnya setelah olah nafas, kita baru bangun ya, duduk, kemudian misalnya area yang terbentur tadi, mungkin kita kan pasti ingat ya, posisi terbentur itu kan pasti apakah kaki, lutut, atau tangan. Nah, daerah situ itu kita pijat-pijat ringan. Nah, misalnya kita anggap tangan kiri yang terbentur, yang paling dominan gitu ya, karena refleks nahan biar tubuh kita nggak jatuh total gitu ya. Nah, itu kita pijat-pijat dulu seluruh jari-jari ini, kita pijat. Cara memijatnya seperti ini. Nah, ini ditekan, tahan kurang lebih 10 detik, lepas seluruh jari. Cara pijatnya gitu. Nah, lepas. Nah, yang terakhir kita lakukan gerakan diangkat seperti ini. Ini kalau tangan ya. Kalau kaki ya berarti kita jari-jari dulu kita pijat. Pijatannya seperti ini. 10 detik lepas, kemudian kita angkat pelan-pelan. Nah, gini angkatnya. Nah, setelah gerakan ini baru kita bangun.
Nah setelah bangun kemudian kita lanjutkan, misalnya posisi jatuhnya ini sifatnya enggak yang harus di rumah ya, jadi ini bisa dimanapun. Kemudian kita lanjutkan, kita cari misalnya air putih hangat atau air putih biasa aja, dan usahakan minum secukupnya. Kemudian baru kita kompres air hangat untuk kondisi seperti itu, atau kita mandi air hangat sekalian. Nah, ini diharapkan posisi tubuh kita itu nanti kedepannya nggak mengalami kekakuan atau spasme berlebihan, atau yang biasanya umum ditemukan itu kesleo dan mengalami pembengkakan, bengkak di area yang bekas benturan atau kesleo. Kenapa? Karena memang otot kita sudah kita berikan stimulus, berikan relaksasi sebelumnya. Bagaimana kalau misalnya masih terasa sakit? Setidaknya kan nggak bengkak. Jadi kita datang ke praktisi pengobatan, itu kondisi tubuh kita benar-benar siap untuk diterapi. Jangan sampai kalau kita datang dalam kondisi yang spasmo parah kan tahapannya harus di stretching dulu lama kan. Setidaknya harus terapinya tuh 2 kali 3 kali karena nggak cukup waktunya. Beda dengan kita sudah melakukan pertolongan pertama yang tepat. Kalau sudah dilakukan pertolongan pertama yang tepat, harapannya itu bisa ke terapisnya itu lebih memudahkan, lebih membantu, dan prosesnya tinggal melanjutkan karena semuanya sudah tepat. Ya, ini teknik sederhana tapi sebenarnya ini cukup membantu jika kita mau melakukannya. Dimanapun mau posisinya, kita lagi mengendarai motor, itu kita bisa menggunakan teknik ini. Tentunya kalau kita posisinya jatuh gitu, motor ini ya motornya harus dihitungkan dulu ya, dibangunkan dulu, kemudian kita bangunnya tuh pelan-pelan. Nah kondisinya kalau jatuh di motor itu kan beda cara penanganannya. Kalau seperti itu harus kita singkirkan dulu kendaraannya, tapi bangunnya itu jangan langsung buru-buru bangun, jadi harus ada jeda dulu. Intinya dikasih jeda. Nah, nangkap ya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dari pertanyaan, dan sekaligus saya juga menjawab ini dari beberapa orang yang sudah DM yang belum sempat kejawab, jadi saya sekaligus nih saya menjawab di sini. Karena nanti biar teman-teman jika membutuhkan tips-tips ringannya, teman-teman bisa akses di sini di channel ini, dan ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Fix, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya, salam saya tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.